Halo, Jebret Team dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali dalam acara Nostal Bola. Nah, acara Nostal Bola ini memang spesial, khusus bagi mereka yang legend, baik di bidang jurnalistik dan juga bagi mereka yang pernah menjadi pemain di tim nasional Indonesia. Dan saat ini, wah suatu kebanggaan nih, kehormatan buat saya. Tamu kali ini akan datang di studio Jebret Media TV. Ini adalah mantan pemain Primavera dulu. Saya juga pernah bersama dengan mereka, pernah menengok bersama dengan Pak Rahim Sukasa waktu itu dan Pak Nirwan Bakri. Saya datang ke Tafarone namanya, masih ingat saya, di Genoa. Dan beliau sudah di sini. Supriyono. Supri. Wah, dulu kita. Siap. Terima kasih banyak nih Ya, sudah datang. sama-sama, Bang. Setelah 1 abad kita kontak-kontak. Betul. Baru Dan kali ini. Lama sekali kita nggak jumpa. Lama sekali ya, kita nggak jumpa. Kita pernah ketemu dengan beliau ini. Yeyen semua Kurniawan itu di Tafaron. Saya udah katakan tadi kan. Wah itu di Genoa tuh enak. Kita malam-malam turun ke bawah bersama Pak Rahim. Wah, enak. Nonton di stadion Luigi Ferrari. Siap. Wah, masih ingat benar ini. Jopri, Ya Bang. gimana? Sehat semua nih? Sehat kau? Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Harus Wah, sehat. Harus sehat, Walaupun betul. Karena memang sekarang kan pandemi lagi tinggi-tinggi ya. Betul. Tapi kali ini saya sama Supriyono ini sudah melewati semua prokes. Jadi kita sudah buka masker semua, kita sudah cuci tangan, aman semua. Ya, kita sehat semua ya. Dan kita akan berbicara ini, Supri. Ini kita bicara santai-santai aja, Iya. ngobrol santai aja. Jadi nggak ada tegang-tegang kita di sini. Kita bicara masa lalu, suka duka kita. Dan saya akan bertanya, Pak, Supri, kok bisa akhirnya hobi sepak bola ini gimana awalnya nih? Orang ingin tahu juga nih. Kok tiba-tiba bisa ke sepak bola? Atau memang ada cerita lain sehingga Anda bisa terjun ke sepak bola? Ini sebelum ke Tafaroni kita ya. Nah, cerita dulu biar banyak yang tahu nih. Kita napak tilas itu. Napak tilas. Ya. Gimana nih? Ya, seperti halayak anak-anak muda di kampung lah, di daerah lah. Iya. Orang tua membebaskan kami untuk silakanlah memilih. Oh. Dan semua cabang itu disuruh untuk dicoba. Dicoba di semua Iya. cabang. Oh. Karena kan di daerah itu kan biasanya ada 17 Agustus itu kan rame. Ya. Lapangan ada, sarana ada. Ya. Gratis lagi kan. Gratis. Di situ bisa main volley, mau badminton. Ada semua ya? Ya. Dan yang menarik waktu itu di era 90-an itu kan sebenarnya role model kita itu kan siapa nggak kenal Icuk Sugiarto. Icuk, ya. Ketika bertemu dengan Morten Frost Hansen Ya, ketika ya, itu. ya, Denmark. Betul. Orang tua mencoba untuk membelikan raket ketika itu. Di raket. Iya. Dan saya mencoba untuk belajar di situ dengan anak-anak, dengan teman-teman. Ya. Kemudian dinikmati bisa bermain badminton. Badminton. Ya. Tangkis ya. Dan era saya ketika itu ada Porsni lah Bang. Porseni ya. Porsni. Oh, iya. Dari Ikutlah Porsni. langsung ya. Langsung final Bang. Kamu main ini. Langsung final. Oh, final. Cuman Gimana, ada gimana? sesuatu yang membuat saya marah mungkin ya. Karena di partai final kok saya tiba-tiba hanya dikasih 0. 0 Bang. 0. Lawannya Didikan PB Jarum Kudus. Waduh, itu jauh sekali itu. Wah. Nggak bisa terima. Nggak bisa terima, raket disimpan. Kemudian di rumah itu kebetulan Bapak juga suka bermain bola dengan perusahaan waktu itu. Iya. Aku pinjem bola itu, kok asik juga gitu. Aku dribbling, karena kemudian di atas rumah juga ada lahan, ada letter L gitu, ada tanah kosong. Aku main sendiri, passing, dribbling, apa segala macam, Kevin. Otodidak lah. Otodidak betul. Ya, setelah selesai Porsni, aku tinggalkan raket, aku bermain bola otodidak. Nah, kemudian di kampung ada tim kecil lah, 4-5 orang, aku main ke lapang. Kalau 4 yang datang berarti 2 lawan 2. Ya. 5 yang datang 2 lawan 2, netral 1. Jadi situasi seperti itu aku sudah mengalami sebelum dilatih sama orang. Aku sudah mencoba untuk membagi tim itu dengan banyaknya teman. Ya udah 5 orang, ya udah 2 lawan 2, kamu netral, kamu bisa bantu sana, bisa bantu sini ya. Gitu. Nah setelah itu ada kejuaraan Haornas. Ada kejuaraan Suratin. Suratin Cup. Yes, Haornas Salatiga.
namanya PS Sisa Salatiga. Nah, Satu grup dengan Semarang PSIS, ada Kendal, ada Demak. Dan alhamdulillah di fase grup itu kami nomor 3. ini mewakili Jawa Tengah, Jawa Salatiga, Tengah. Salatiga. Salatiga. Yang juara grup waktu itu PSIS. Juara grup PSIS. Kalah PS Sisa kalah 3-1, satu-satunya gol aku yang cetak di Salatiga. Di Salatiga. Satu-satunya gol. Iya, putaran kedua main putaran kedua di Semarang, di Citarum. Nah, Kami kalah 4-1, satu-satunya aku yang cetak gol. kan. Wah, posisinya gimana nih? Aku Posisinya waktu dulu. itu gelandang, Bang. Gelandang, karena setahu saya waktu saya ke sana, ke Italia sana, main belakang bagus. Aku gelandang kiri. Gelandang kiri, Iya, sebelum dan- ditarik ke bek kiri kan? Betul, karena waktu itu 352 kan. 352. Oh, waduh. Dan Jadi dua-duanya gol itu di Salatiga ataupun di Citarum aku cetak dengan kemampuan kaki kiri. tapi memang kiri udah bagus atau memang Sebenarnya aku bukan kidal, tapi Iya, memang nyaman aja, dribbling bola, nendang bola. jadi memang kiri kanan itu dilatih betul ya, Betul. sama kuatnya ya. Iya. Nah setelah Terus? itu Nah. selesai, Haornas selesai, PS Sisa nggak lolos, Bang. Nggak lolos. Kalah kan, Kalah, ha-ha. karena peringkat 3. Oke. 2 minggu setelah itu ada surat peminjaman. PSIS Semarang yang mewakili Jawa Tengah. Saya Wah. dipinjam. Oh. Kemudian PSIS menjadi tuan rumah, di situ lawan Aceh, di situ ada Kalteng, di situ ada Medan ya waktu itu ya. Dan kami juara grup, berangkatlah ke Jakarta. Juara grup. Dan waktu main di Citarum itu, waktu menjadi tuan rumah, aku top skor dengan 6 gol. Top skor 6 gol. Supriyono top skor itu disuratin ini di tuan rumah. Di Haornas. Ya Haornas. Oh Yes. di Haornas ini. Haornas. Iya. Waktu perkuat PSIS waktu diambil dipinjam itu. Betul. Luar Tapi biasa. sebelum proses itu ada perjalanan yang membuat saya mungkin bisa jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pemain yang kuat. Adik-adik kita bisa jadi kuat juga. Ya. Orang tua almarhum bapak saya mengantarkan saya di Citarum. Hmm. Tapi belum ada siapa-siapa, Bang. Ya. Belum ada siapa-siapa, mau nitipin ke siapa karena memang belum ada pelatih, belum ada manajer segala macam. Yang penting sampai Citarum kemudian aku ditinggal. Taruh gitu aja sampai sidang ditinggal. Iya, Nah, jadi waktu- gimana di sana? Ya karena memang saya harus berlatih sorenya ya saya tunggu. Dan yang saya menjadi pemain yang kuat adalah tidurnya bukan di hotel, udah kayak anak-anak sekarang. Sekarang udah enak di hotel. Bang, Ya. di stadion tuh ada tribun. Ya. Kemudian buat naruh bola segala macam peralatan equipment lah. Nah, saya dikasih tempat tidur di situ, Di stadionnya. di stadion. Tidur di stadion. Nah, Nyamuk banyak. iya pastilah. Nggak mungkin nyamuk-nyamuk banyak. Artinya di situ tidak seperti anak-anak sekarang, mereka bermain bola diantar, ditemani, Iya. tidur enak Betul. segala macam. Kalau saya enggak, Merasakan betul bagaimana tuh Iya. perjuangan dulu ya. belum pernah keluar kota, Uh-huh. ini tiba-tiba dipinjam PSIS Semarang, hanya diantar, tidurnya seperti itu. Iya. Tapi ya itulah yang harus Nikmati saya saja ya? nikmati. Karena niatnya adalah dipinjam main bola, udah selesai. Jadi Supri, sejak Anda main bola, bulu tangkis sudah dilupakan sama sekali. Sudah ditinggalkan. Karena raketnya udah Udah ditutup. digembok Iya. udah. Saya masih ingat itu raketnya juga mereknya Charlton yang Halten masih yang ingat. tiangnya itu gepeng gitu, Heeh. pipih itu Udah nggak dipakai lagi, tinggal selama tinggal sudah. selama tinggal. Aduh. Walaupun sebenarnya harapan kayak Icu Sugiharto. Ingin tapi jadi ya, seperti Icu sebenarnya nih. Nah, setelah itu gimana? Terus berkembang ke Jakarta kan bilang lolos nih. betul. Nah, ikut lagi ke Jakarta. Senayan. Senayan. Nah, disitulah pertama kali saya menginjakkan kakinya di GBK? GBK waktu itu. Pertama kali tahun berapa soal kamu ingat? 89. 89 nih. 89. Oke. 89 90 ya. Iya. Tapi yang menarik lagi adalah di situ saya tidak pernah berpikir bahwa di sana di tribun itu ada tim scouting. Nggak pernah berpikir. Iya. Main bola aja udah. Nikmati main bola. Nggak tahu ada yang ngintip. Nggak taunya di atas di Iya. tribun itu banyak Banyak ya? pelatih-pelatih yang disuruh untuk memantau. Jadi main di Senayan itu ketemu siapa aja? Kamu masih ingat nih? Ada Ilham Ramadan lewat medannya, kemudian Medan. ada Gus Nedi Adang di sini. Jadi ada iya. Iya. Dan masing-masing ketika itu memang
daerah punya potensi-potensi lah. Jadi gimana? Dari situ baru mereka lihat kok Baru bisa di tahu situ, lolos gimana ya kan? Saya tidak pernah berpikir bahwa itu ada tim scouting. Ya udah nikmati main bola, bla 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 bla. Walaupun hanya di 16 besar PSIS ketika itu, pulang dari sana ada jalan lain. Satu gerbong PSIS itu yang mewakili Jawa Tengah untuk Aornas itu diizinkan, dikasih fasilitas untuk mengikuti seleksi di Klat Salatiga. Di kelas Salatiga. Ya. Saya dan Kurnia Sandi yang lolos. Kurnia Sandi, Betul. penjaga gawang. Ya. Lolos ya. Habis itu terus Habis itu ya kan, setelah lolos ya kan bisa masuk diklat. Kemudian dari diklat berlatih setiap pagi, kemudian ada pertandingan antar diklat sekali di Bogor. Kemudian kami bisa mendapatkan kesempatan untuk seleksi, tapi waktu itu bukan untuk ke Primavera, tapi pelajar Asia. tim pelajar Asia Di Colombo, Sri Lanka waktu di itu. Sri Lanka. Berangkatlah ke sana kan? Berangkat, kita berlatih di Sawangan, kemudian sampailah kita di Colombo, Sri Lanka bersama Kurniawan, karena gabungan itu bang. Gabungan dari Diklat Medan, Diklat Salatiga, Diklat Palembang. Kurniawan sudah ada tuh. Sudah ada. Begitu ya. Kemudian balik dari sana. Nah, ada sisi yang menarik. Saya kita Indonesia kalau tidak kalah dengan Thailand, saya top skor. Oh, begitu ya. Saya top skor dengan 6 gol. Dan ingat ketika itu kami mampu mengalahkan Korea dengan skor 2-0. Korea kalah tim pelajar. Mereka bermain. Dan yang menarik, mereka ditamparin tuh sama pelatih-pelatihnya. Begitu kalah sama Indonesia. Dihajar sama pelatihnya. Dikumpulin di kamar pelatih. Ya. Duduknya mereka suruh berputar begitu. Pukulin satu-satu mukanya. Tak. Waduh. Karena kalah sama Indonesia. Om Danur kan waktu itu lihat. Tuh, lihat. Kalian mau tuh dipukulin enggak? Enggak mau lah, Bang. Iya. Itu hanya pelajar. Dan kami melihat loyalitas nasionalismenya mereka luar biasa. Gitu ya. Ketika mereka mengalami kekalahan, mereka digamparin seperti itu. Ini menjadi pembelajaran lah buat para pemain kita ya, bahwa Garuda itu segala-galanya. Seperti itu, Bang. 6 gol ya. 6 gol saya. Dan kami bisa mengalahkan Korea gitu loh. Ternyata bisa juga ya. Walaupun banyak sekali yang mengatakan kalau di usia muda pemain-pemain kita bisa berbicara. Iya. Tapi faktanya begitu. Mantap. Sepanjang kita konsisten, sepanjang kita itu mau, saya pikir siapapun masih kita bisa lawan kok. Setelah balik dari sana, Barulah diberangkatlah ke Italia waktu itu. itu gimana sih proses waktu itu? Kalian dipilih itu gimana tuh? Ya, Masuk ke tim kami dipersiapkan untuk U19 ketika itu. ketika itu? Ya, U19. 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 Ya, kita sebagai tuan rumah. Oh, gitu ya. Ya, lewat jalur seperti apa mungkin bisnisnya Bakri mungkin Iya, Pak Nirwan lah Pak di situ. Nirwan. Ya. Di kami dari beberapa pemain yang dari Diklat, dari mana kumpulan seluruh Indonesia lah. Seluruh Indonesia, dari betul. proses seleksi itu kami dikirim ke Italia untuk berkompetisi Berkompetisi di sana. Ya, betul. Walaupun poinnya tidak dihitung, tapi buat kami Iya penting itu biar nggak sangat dihitung. penting karena kematangan seseorang itu hanya ada di kompetisi, bukan benar. turnamen. Betul. Dan di situ kami banyak sekali belajar bagaimana sih taktikal secara individu. Bagaimana sih mindset kita sebagai seorang pemain. Harus bagaimana sih kita ketika kita itu bertemu dengan lawan yang memiliki kemampuan pressing ketat. Diajarin betul itu ya. Diajarin betul. Shadow-nya seperti apa. Kan kita selalu ingat bahwa Italia itu memiliki Catenaccio, Catenaccio. Corto Stretta, pertahanan Grendel itu. Grendel, iya. Kami diajarkan itu gitu loh. Itu apa? Merapat dan apa tuh? Pendek merapat. Corto Stretta itu luar biasa mereka tuh. Belajar keluar dari tekanan lawan ya. Betul. Itu banyak yang dapat pelajaran penting. Banyak sekali, Bang. Banyak sekali. Nah, itu bagaimana pertama kali keluar itu? Ke Italia itu pertama kali ke Eropa pasti kan? Oh, pasti. Pasti kan? Bukan lagi naik pesawat ke Eropa, itu pertama kali. Usia-usia masih muda. Dan bagaimana begitu terpilih masuk ke Genoa datang ke Italia itu?
Perasaan gimana tuh? Ya itu menjadi satu kebanggaan ya. Tidak setiap Keluarga juga ya. ya, tidak setiap anak muda itu kan memiliki kesempatan Betul, bisa iya. terpilih. Soalnya saya tahu tuh perjalanan kalian ke sana tuh. Yes. Itu orang-orang terpilih semua mereka yang dipilih ke sana tuh. Dan Gak main-main. bisa mewakili Indonesia. Indonesia iya. Bersosialisasi dengan orang-orang Italia itu kan sebuah pengalaman, sebuah tempaan yang luar biasa untuk bisa terbentuknya karakter menjadi seorang pemain. Itu iya. Gitu loh. Karakter ini penting. 2 tahun, 2 tahun. usia muda kita nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana. Makanya saya 95 lihat mereka datang ke sana itu. Dipanggil sama Pak Nirwan tuh, ikut. Wah, biar lu bisa tahu tuh bagaimana Dan keadaan orang mereka di sana. tua ketika kami ke sana bisa merindukan anaknya ketika ada lensa. Mereka nonton lensa olahraga. Desa olahraga itu, Mereka Antv nonton dulu. harian baca harian Go ya kan? Ya, ada sana juga. Ada bola di situ. Betul. Saya itu mewakili kalau nggak salah masih dari Suara Pembaruan waktu Suara itu. Pembaruan. Sore. Saya ke sana dibawa sama Pak Rahim. Baru saya datang ke kalian tuh enak ternyata datang ke Tafaron itu. Tapi luar biasa kalau saya lihat tuh, cara kalian tuh betul-betul disiplin memang. Itu yang perlu diterapkan kalau saya lihat tuh. Makannya Ya, teratur, jamnya aku datang duduk memang itu begitu di sana ya, memang betul. rapi seragamnya duduk makan sama-sama tuh di meja. Kalau satu teman kita belum datang aja kita masih harus nunggu gitu. Benar sekali. Karena kebersamaan itu memang menjadi modal sangat. Kebersamaan yang mereka dapatkan harus nunggu. Wah, rapi sekali mereka. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun juga kami juga masih tidak hanya grup WhatsApp ya, tapi kami masih punya ikatan yang sangat kuat. Secara emosional masih Iya, kami itu masih terus kontak-kontak. masih suka ketemu. Dan sekarang Kurniawan pun masih di Jakarta Iya. sebelum ada rencana ke Komo. Iya. Itu dulu berapa kalian kesana tuh? Ada 25 orang berapa tuh ya, timnya waktu itu? Pemain secara total tuh waktu itu. Primavera Barretti Primavera lebih, Bang. Lebih ya? Lebih. Primavera tuh. Iya. Awalnya Primavera. Primavera dulu awal. Saya ke Primavera saya. Primavera ada berapa tuh? 25? 22. 22. Oke itu. Wah, saya lihat sana tuh semua tuh mereka luar aple semua. Barretti itu sebenarnya diharapkan untuk bisa jadi regenerasi. Itu setelah Primavera kan? Iya, ada Maya. Imran tuh ke sana tuh. Tommy, ada Bejo, Ya Uston. Uston, Nawawi betul. Banyak sekali lah talenta muda kita itu. Jadi bagaimana Anda dapatkan di sana selain itu karakter, bisa dapat disiplin yang bagus, bisa melihat cara bermain bola yang benar. Lebih ke mindset sih Bang ya. Mindset bermain bola, Ya. tren sepak bola di era itu. Era Karena itu. kan, tahun 90 itu kan Italia bisa dijadikan kiblat sepak bola dunia. Punya, iya. Gitu. Jadi bisa lihat cara bertahannya bagaimana ya. Latihan itu tidak sebatas hanya berapa jamnya, tapi bagaimana intensitasnya, kualitasnya. Gitu. Pelatih siapa waktu itu masih ingat tuh? Romano Mate. Saya Romano Mate itu. Gitu. Ini jalan semua mereka tuh turun tuh. Sore-sore diajak Pak Rahim ke bawah kita ngopi-ngopi ke stadion. Itu suatu pengalaman juga buat saya tuh bisa melihat mereka latihan di Tafarone sana di kota Genoa ini. Dan Anda pernah bermain sama Juventus kalau nggak salah ya? Del Piero. Waktu kami di sana memang kami Primaveranya tuh. Kompetisi Primavera itu memang bertemu dengan Juventus. Inter Waktu dong. itu Del Piero promosi. Ada Inter Milan. Inter Milan ya. Semua tim-tim yang berada di Serie A. Serie A. Oh bagus Sampdoria tuh. Aduh. Dan kami diajak juga untuk datang ke lapangan, ke stadion untuk bisa menonton langsung Iya. bagaimana the dream teamnya AC Milan ketika itu, kemudian Mancini di Sampdoria, Beppe Signori di Lazio, Viali kalau nggak salah ya. Viali betul, Mancini, Viali, terus Lombardo. kemudian Ruud Gullit Ya. dari Milan kemudian sempat pindah ke Sampdoria Betul. untuk menikmati pertandingan di Luigi Ferraris. Ya di Luigi Ferraris. Memang mereka ini selain mendapatkan ilmu pengetahuan sepak bola juga Menonton langsung kita. selain nonton langsung juga bahasa mereka bisa dapat di sana. Jadi semua bisa bahasa Itali, wah luar biasa itu. Untuk melepas kerinduan dengan keluarga gimana waktu itu 2 tahun? Ya, Gimana? ya kami Telepon-teleponan. mencoba untuk telepon. Surat menyurat. Walaupun surat kita kirim tapi lamanya. Lama-lama nyampe. Iya. Jadi Lamanya minta ampun Bang datangnya itu. Ya, tapi kan memang belum secanggih sekarang. Iya. Jadi setelah dari Primavera main di tim nasional
Kemudian ketemu dengan Pulang dari Primavera U19, kami masih ada Praolimpik ketika itu, Ya. under 23 ya. ya. Kemudian masuk Aples, masuk Asep Dayat, ada Krisya Rangga. Chris Yarangga ya. Walaupun memang kami masih belum mendapatkan trofi ketika itu. Selesai dari situ, berangkatlah masuk di Pelita Jaya. Pelita Jaya. Jadi hampir semua gerbongnya Gerbong. Primavera itu memang berjersey untuk Pelita Jaya. Pelita Jaya. Ya, Sawangan ya. Sawangan ada saya, ada Itu Om Danur ya? Danur, Iya. Om Danur, ada saya, ada Indrianto, kemudian Rata-rata ada ya? Eko, Eko Purjanto. betul, Iya. Gus Nedi Adang, Gus Nedi. ya hampir 80% lah. Betul. Kemudian kesini-sini nyusul Kurniawan, ada Bima Sakti, Kurnia Sandi. Memang bagus. Dan alhamdulillah waktu itu setelah Pelita, tim nasional Tiger waktu itu bang, Piala Tiger. Piala Tiger di Singapura. Yang sekarang IAF kalau nggak salah. FF. Ya. Habis itu berlanjut ke Piala Gimana pengalaman di Tiger tuh? luar biasa, kita superior ya. Bisa dibilang untuk penyisian kita sempurna, dengan tidak pernah terkalahkan. Margin goalnya ketika itu juga 20 lebih lah ya. Ini serang ya. kencang berarti ya? Betul, tapi sayang karena waktu itu gelandangnya juga masih gelandang-gelandang yang luar biasa. Ada Ansari Lupis, ada Ya. Fahri Husaini. Betul. Ansari Fakhri bagus. Iya, masih ada Robi. Ya itu pengalaman yang luar biasa lah. Bisa satu frame dengan pemain-pemain senior ya. Iya. Cuman sayang kita gagal di semifinal. Kalah sama Malaysia ketika itu. Tapi nggak apa-apa lah. Penting sudah bermain di Piala Tiger. Gitu. Kemudian masih berlanjut di 96. 96. Yang gol Salto Widodo itu Piala Asia. Piala Asia, iya. Asia. Itu Lawan Kuwait ya, nggak salah tuh. ya Kuwait Bahrain. Tapi banyak sekali pemain-pemain yang di Tiger itu memang tidak dibawa waktu itu karena banyak sekali perubahan. Iya. Kurniawan tidak dibawa, kemudian Ansyari juga tidak dibawa. Marzuki Badriawan ketika itu. Iya. Enal masih ada ya. Engkang kan. Iya. Ada Sudirman. Gitu. Nah, Supri kalau saya bisa mengatakan, Anda bilang tadi itu dari gelandang, kenapa kok tiba-tiba bermain di bek kiri? Ya. Dari itu. Bisa diceritakan tuh. Kalau saya melihat sih itu kan bagian dari taktikal Om Danur ketika itu ya. Transformasi dari 4-4-2 kalau nggak salah. Karena waktu Primavera 4-4-2 kan. Kemudian Om Danur mencoba dengan tren yang ada waktu itu 3-5-2, memakai 3 pemain belakang, kemudian 5 pemain tengah dan 2 striker. Berarti 3 di belakang itu siapa? Yayan? Yayan, Aples, terakhir kemudian Sudirman, Sudirman. Jenderal Sudirman. Supri dari kiri dong, Ya. masuk dari ini. Ya. Di kanan siapa sih? Kusnedi ini. Waktu Piala Asia itu Agung Setiobudi, Agung Setiabudi. PSIS Semarang juga dong. PSIS Semarang, Iya. Arseto Solo. Perseto ya. Betul sekali. Baru di tengah itu Baru kuat. tengah ada Marzuki, ada Bima, ada Enal, Betul. Di depan Wid dong. Widodo, Roni Wabia. Roni Wabia. Oh, memang kuat tim itu. Luar biasa. Bisa masuk dari sisi kiri itu. Dan memang ketika itu ya nothing tulus saja kita bermain. Hmm. Cuman yang luar biasa bagaimana kemampuan skill individu dari Widodo ya, Ya. mampu membuat satu gol yang luar biasa. Itu Tendangan bagaimana salto. kalau Anda bisa jadi saksi hidup itu, gol itu ceritanya gimana kok bisa Widodo bisa melakukan itu dengan baik? Ya di satu sisi memang timingnya yang begitu tepat ya, tapi ada timing yang saya melihat bahwa dia begitu pintar menempatkan posisi, membaca datangnya bola kemudian mengambil satu keputusan. Ini yang jarang dan sulit untuk seorang striker. Oh gitu ya? Iya. Karena dalam sepersekian detik sudah masuk di area atau box penalti lawan kan keputusan yang harus diambil bang. Dan memang timing dia pas. Timingnya begitu tepat. Iya, benar. Dan sampai sekarang menjadi Gol terbaik. terbaik. Iya. Gol terbaik itu di dalam sejarah ini di Piala Asia. Bisa melakukan itu. Jadi begitu Widodo bikin gol waktu itu, Langsung saya dari belakang itu kan jauh tuh. wah, Saya mencoba untuk memberikan apresiasi. dari semua kalian tuh. Iya.
Gila, gol luar biasa. Mereka bisa bikin gol itu. Yang menjadi Di Dodok. kebanggaan adalah saya berada dalam satu tim gitu. Iya. Walaupun kembali bahwa di waktu itu kita juga kalah dengan Korea Ya. dan Sintayong juga main waktu itu. Oh ya? Berangkat dari cadangan ya. Sintayong main saat itu. Dari cadangan ya. Yang jadi pelatih tim nasional Indonesia sekarang tuh. Jadi pengalaman ini yang sulit didapatkan ya. Betul. Hebat juga Karena kan tim setelah era itu kan ada yang jadi ada yang jadi pelatih, ada yang tidak gitu. Nah, kemudian kompetitor kita Korea Selatan di situ Sintayong yang pernah bermain di Piala Asia Ya. kok bisa menjadi pelatih tim nasional kita, itu kan menjadi suatu progres yang luar biasa bahwa banyak sekali pemain-pemain mantan pemain Korea juga menekunin kepelatihan juga, ya. gitu. Rubrik suka dukanya gimana semenjak itu? Anda bisa merasakan apa? Ada sukanya apa? Sejak menjadi pemain baik di Primavera atau itu? Hal-hal apa yang Anda bisa dapat nikmati? Kalau sukanya pasti pengalaman ya. Ya. Pergi ke luar negeri gratis. Iya, betul. Kemudian kita bisa mengenal kultur negara lain ya. Makanan, budaya segala macam lah. Saling mengenali lapangan dengan pemain lawan ya. Kemudian untuk ya dukanya mungkin Dukanya gimana tuh? jauh dari orang tua, Iya. waktu kita juga sangat dipaksa untuk ya harus mengikuti ritme yang ada, latihan, stadion. Kemudian juga masa muda kita juga ya kita harus korbankan untuk sepak bola. Nggak terpikir mungkin tinggalin pacar gitu. Karena gini Bang, ada satu teman saya sekolah di Salatiga, saya ditanya, kamu masih ingat nggak sama si A si B? Nggak ingat, lupa. Karena kan sekolah tahu sendiri, waktu sebelum berangkat ke luar negeri juga bolosnya banyak. Ada pertandingan sana izin ya kan. Iya. Jadi kita tidak pernah menikmati bagaimana sekolah, bagaimana bisa memiliki teman-teman di sekolah, di kelas itu ya kan. Tapi semenjak di Primavera di Italia banyak menikmati. Wah, cewek-cewek yang cantik-cantik di sana menikmati. Enakannya nikmati aja. Tetap sepak bola latihan terus. Mencoba untuk bersosialisasi. Gitu, itu suka dan duka sudah diceritakan oleh Supri. Kalau masih ingat sudah berapa gol tuh? Kalau masih ingat kira-kira yang selama menjadi pemain ya, baik dari Primavera yang Anda katakan tadi sampai selesai gantung sepatu, ada Enggak banyak sih. Nggak banyak. Ya memang nggak banyak tapi cukup bagi pemain bertahan loh. Iya, 20-an lah, Bang. Pemain bertahan ini kan bukan gelandang serang, bukan striker. Udah hebat 20-an. Tapi yang membuat saya agak bangga karena di era itu ketika terjadi set piece, saya selalu menjadi prioritas mendapatkan kepercayaan untuk corner kick atau tendangan-tendangan bebas lainnya lah, sebelah kanan, kiri. Pernah cedera berat yang Pernah, dirasakan? pernah. Lawan siapa tuh Anda pernah cedera berat? Senior, pemain senior, Pemain senior. uji coba. Oh, uji coba. Sebelum kami berangkat ke Australia kalau nggak salah. Tahun berapa tuh? Uji coba 7? 96-97 lah. 9697. Uji coba lawan Persija Jakarta di GBK. GBK, Ada satu kesempatan saya mencoba untuk melakukan overlap. Overlap, yes. Karena saya mengatakan bahwa itu bola saya tidak harus kontrol. Langsung saya ingin crossing. Beliau pemain senior itu langsung Aduh. Marzuki Nyamat. Marzuki, iya. Itu memang. Saya langsung diganti, saya keluar lapangan. Langsung keluar tuh. Pas lutut Bang kebetulan waktu itu. Oh, kena lutut tuh. Iya. Nah, itu jadi nggak berangkat dong ke Australia. Ada treatment sama dokter waktu itu dicek, ya kan. Kita coba untuk diobatin di sana. Oh, jadi ikut juga. Ikut juga. Walaupun lumayan 2 minggu awal memang berat sekali. Berat sekali tuh. Iya. Jadi perawatannya medis ya. Iya. Tapi akhirnya oke. Akhirnya alhamdulillah tidak sampai harus operasi memang.
Oh, operasi juga? Tidak sampai harus Enggak, iya. Jadi memang 2 minggu ya 2 minggu. bisa normal kembali. Pemain senior biasa. Iya. Ya. Tidak mau dilewatin adiknya. Adiknya. Begitu. Jadi setelah sekarang saya bercerita setelah gantung sepatu semua, apa kegiatan Anda sekarang? Setelah Ya, sudah gantung sepatu. alhamdulillah walaupun hidup itu pilihan Ya. dan inilah sepak bola membawa kita ke tempat yang kita tidak pernah pikirkan. Ya. Saya mendapat kesempatan untuk bisa menjadi komentator. Betul. Iya. Dan pas saya lihat karena mantan pemain jadi bisa tahu kalau bisa tanya ini bagaimana. Nah, Anda bisa sebagai mantan pemain, oh iya begini. Jadi enak itu. Gak sembarang orang. Iya. Biar dia pemain hebat untuk bisa jadi komentator itu luar biasa. Makanya saya bangga sekali. Wah, ini pas kalau bilang kalau begitu lihat Supri, waduh. Karena waktu zaman abang di Jas Biru aku nonton terus Bang. Iya. Jadi kita Liga Champion. champion dulu. Ya kan, Seri A dulu, iya. Masih ada di Taparon kita udah cuap-cuap dulu. Ya kan sama Bang Danur juga. Banyak belajar dari Iya, abang sama Bang juga. Danur juga, Bang Iya. Andi Darussalam Almarhum dulu. ya. Dali Tahir. Betul. Ya kan dulu kita Mas sama-sama. kita, Bang Kita Ropan. iya gitu. Jadi makanya Luar saya lihat biasa. wah Supri oh mantap ini saya bilang. Jadi pas lah jadi tahu nggak salah kalau sudah mereka tentukan untuk pakai jas biru dan bermain di televisi. Dan sekarang sambil belajar untuk Sudah ambil kepelatihan? alhamdulillah sudah Bang. Udah ya? Walaupun memang sedikitnya dipaksa sama Kurniawan. Kurniawan ya? Udahlah ikut Udah lisensi kursus udah dulu, ambil ini. itu. Gitu. Saya sampai B. Ya. Mudah-mudahan tahun depan lah. Tahun depan ikut lagi. Tahun depan bisa dapat Ambil A. A. Ya kan? Oke. Ya sambil belajar Betul. untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih baik lah untuk Iya. sepak bola Indonesia. Atau bisa meneruskan Om Danur kan? Wah, iya dong. Penting lah itu. Lalu pegang SSB atau apa sekarang? Kebetulan aku di Bandung itu punya SSB. Ya. Bintang Primavera namanya. Bintang Primavera. Ya, Oke. di Bandung. Oke. Sejak kapan itu? Sudah berapa tahun? 2016 Bang. Dari 2016. Oh, udah lama dong ya. 2016. Lumayan lah ya. Berawal dari waktu itu kalau nggak salah Indonesia kalah lawan Timor Leste di U14 atau U16 itu 2-1. Nah, Langsung saya berpikir, aduh, awalnya saya udah tidak pernah mau berbicara atau berpikir sepak bola Indonesia. Tapi setelah kejadian itu kok merasa terpanggil lah ya. terpanggil lagi. Kemudian berpikir ini kebayang lawan Timor Leste kalah, nanti kalau 5 sampai 10 tahun yang akan datang seperti apa ini sepak bola Indonesia. Nah, disitulah aku punya keinginan untuk punya SSB. Mendirikan SSB. Terwujud lah sudah. Ya. 2016. Niatnya hanya faktor kepedulian. Oh, gitu. Jadi karena kami berangkat dari Ya. banyak sekali pemain-pemain sepak bola kita Ya. berangkat dari ya masyarakat yang ekonominya kan sangat-sangat terbatas ya. Jadi lewat sepak bola mereka ingin mensejahterakan orang tuanya. Oke. Karena banyak sekali di daerah kita atau dimanapun lah saya pikir mereka punya potensi tapi punya kemampuan finansial untuk bayar. Ya udah lewat SSB saya mereka bisa daftar ikut tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun ketika memang tidak memiliki kemampuan. Ya udah dengan kamu datang latihan aja udah luar biasa gitu loh. Jadi berdirilah SSB itu. SSB tersebut. Ada berapa jumlahnya? Awalnya kan ada 120-an lebih Bang. Cuman karena pandemi segala macam ya memang sekarang agak berkurang ya. Mungkin ya, betul. yang aktif 60. Lumayan 60-50 Karena lumayan. Faktor orang tua kadang-kadang kan juga punya kekhawatiran dengan adanya pandemi seperti ini. Ya, Ya. memang si menjaga memang sana ya. Pandemi. Dan sekarang juga belajar membantu Coach Ilham di Batavia FC. Iya, saya baru mau tanya ini soal Batavia nih. Gimana setelah itu Anda kok bisa di Batavia? Diajak sama Ya berawal dari ya karena hubungan tadi. Liga 3 ya? Ya, Coach Ilham dengan saya kan udah di Primavera lama Ya. bersama Kurniawan segala macam. Ya. Nah, Ilham Ramadan mendapatkan kesempatan untuk bisa Pegang Batavia. membantu Wow. timnya Pak Gede. Pak Gede ya. Kemudian beliau nelpon saya, panggilan saya kan Pak Kumis tuh. Pak Kumis, Jakarta dong, bantu saya. Bantu gua. Oh, iya. Aku sampaikan, tapi aku udah kerjaan lain nih. Siaran tadi Bang. Siaran, iya. Takutnya ngeganggu kan. Betul, karena Enggak, jadwalnya nggak itu kan. apa-apa, ya.
Enggak apa-apa, nanti kan bisa dibicarakan gitu. Oke. Nah setelah itu saya ke Jakarta, oke, nggak jadi masalah, dan saya jadi asisten di Batavia FC. Batavia. Dan untuk sekarang ini memang lagi berjuang untuk di seri nasional, kebetulan dapat grup di Malang. Ke Malang mereka kemarin kan ya? Iya. Betul. Mudah-mudahan tahun ini bisa lolos ke Liga 2. Nggak ikut ke Malang? Karena jadwal tadi bang, jadwal siaran tadi. Bang. Jadwal. Itu dia. Tapi bisa yakin lolos ya? Saya punya keyakinan tim ini berprogres luar biasa. Ya, progres ya. Apalagi sentuhan tangan dingin Coach Ilham, saya melihat ada taktikal yang berbeda. Ada potensi-potensi yang memang luar biasa dengan game model dan sistem yang diajarkan. Mungkin karena ada pengalaman juga dulu sama-sama di Tavaron kali ya, bisa masih. Kita coba untuk mengaplikasikan itu. Jadi ada Catenaccio kita coba bikin lah. Tuh. Ada sesuatu yang agak beda lah sih. Kortos ini luar biasa. Dan saya ini sebentar minum. Siap. Sementara minum Makasih, aja, Bang. santai kita. Oke, so bisa kita lanjut ngobrol-ngobrol Iya, Bang. santai ini. Saya dengar Anda juga di samping tetap dengan sepak bola ada bikin sesuatu di Bandung. Resto ayam goreng. Wah, ini yang perlu kita tahu. Jadi kalau bagi Anda ke Bandung, mampir akan dicerita dulu. Saya akan dengar cerita baru kita bicara. Gimana tuh bisa kok tiba-tiba resto ayam goreng nikmat ya? Iya. Wah, Ayam goreng nikmat. ayam goreng nikmat. Ya kebetulan ya semuanya tidak pernah terpikirkan ya. Bayangkan ya. Ya itulah yang tadi saya katakan bahwa sepak bola membawa kita ke tempat yang kita tidak pernah tahu. Berawal dari 98 itu sepak bola kan kita berhenti tuh, Bang. Ya. Kemudian Pelita Jaya berangkat ke Solo. Aku nggak berangkat Oke. karena ada sesuatu hal. Kemudian sempat juga diminta untuk ke PS Pekanbaru yang lagi naik. PSPS. Oh, oke. Ya. Waktu itu manajernya Bang Antor Rahman. Antor Rahman. Ya. Karena saya berpikir bahwa ketika sudah berumah tangga, keluarga, suami kalau pergi, istri pun harus pergi kan. Harus ikut ya. Ya, kebetulan istri saya nggak mau berangkat. Hidup adalah pilihan. Akhirnya ya udah, saya cancel yang berangkat ke Pekanbaru. Betul. Ya. Kemudian di Bandung. Nah kalau berbicara restoran tadi, sebenarnya restoran ini adalah keluarga. Bumbunya bumbu keluarga. Nah setelah saya tidak memutuskan berangkat ke Pekanbaru, keluarga menunjuk saya untuk mengelola. Oh, itu ceritanya mengelola. Tapi kan saya kan nggak punya ilmu untuk. Nah, itu gimana? Nah, karena sambil belajar, mau terjun langsung, akhirnya ya saya otodidak belajar di restoran itu. Saya pergi ke pasar, saya melihat pegawai masak, bagaimana cara memberikan bumbu, proses dari memasaknya sampai menggorengnya, saya pelajarin. Begitu ya. Tanpa harus Ikut kursus misalnya. Enggak kan? Iya, otodidak. Otodidak. Dan yang menarik buat saya adalah saya menanggalkan itu semua yang dulu saya pernah keluar negeri, saya punya label tim nasional. Enggak lah. Yang penting saya bisa belajar, saya bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya dari usaha ini gitu. Resto ayam goreng ini. Dan saya sempat expand ke Jakarta, Kelapa Gading waktu itu, ke Fatmawati, Bintaro, tapi kosnya terlalu besar, Bang. Kos terlalu besar ya. Terlalu besar. Tapi siapa tahu ada yang 36 tahun ngontrak tiba-tiba dinaikin sama yang punya. Wah. Jadi yang tadi bilang di Jakarta di Kelapa Gading itu sudah Saya tutup semua. Tapi kalau ada orang nantinya yang mau invest, oke, lu buka lagi, gua yang nanti ini. Mau nggak? Selama satu visi, sevisi yang sama. Ya, saya tapi pikir. ikut Ya. visi sama. Gua cuma tugas gua invest aja kasih ke lu yang mainkan. Nah, bagaimana? Ada itu. Jadi kalau siapa tahu ada yang dengar di sini, wah. Mudah-mudahan aja. Jadi bisa buka lagi ayam gorengnya Supriyono. Kalau ada yang mau taruh, sudah bisnis sama-sama kita. Wah, buka lagi di Kelapa Gading. Bintaro kita bola. Di Jakarta di mana?
Selain di Kelapa Gading. Waktu itu Bintaro, di Bintaro, sektor 7 waktu Sektor itu. 7, Ya. Kelapa Gading, Kemudian satu lagi ada 3. Fatmawati. Fatmawati. Kemudian 4 Bang. Setahun itu saya dapat 4. Setahun makan 4. Blok M Plaza. Waduh, itu daerah-daerah yang strategis Karena bagus memang semua. waktu itu kami berpikir bahwa di Jakarta Selatan tuh masyarakat lebih konsumtif ya. Iya. Udah bagus, Pansuma makin hari makin tinggi mintanya. Mahal Bang. Mahal. Padahal ini kalau dikelola dengan bagus, enak nih. Mudah-mudahan bagi Anda semua Pak pengusaha-pengusaha yang mendengar ini bisa join, bisa buka kembali. Wah, kita bisnisnya berkembang lagi. Ayam goreng nikmat. Itu namanya siapa yang senang? Ayam goreng nikmat. Jalan Panaitan nomor 9 Bandung. Jalan Panaitan nomor 9 Bandung. Jadi bagi Anda semua kalau mau ke Bandung, jangan lupa mampir di restonya Supriyono. Ayam goreng nikmat. Dan kebetulan kami pakai ayam kampung. Pakai ayam kampung. Jadi digoreng si satu itu langsung ya. Ya. Oh, yang tadi cerita Satu tuh. tungku Di itu. satu tungku itu ya. Wah, ini saya juga penasaran, pingin kita ke sana. Wah, kalau Jebret Media ini kayak Valen dengar ini, kita satu waktu kita ke sana kita bisa mampir di resto ayam goreng nikmat ini. Waduh, luar biasa. Bisa masuk di sini nih. Tapi saya penasaran nih. Iya Bang. Saya pasti akan ke sana nih. Pasti. Tapi nanti tunggu kita lah. atur. Kita tunggu Bang. Iya, namun kita situasi kondisi kan kita mesti Iya, lihat kan lagi apalagi tinggi-tinggi pada naik pandemi semua ya. katanya ya. Jadi kita tunggu aja sampai kerja tenang baru kita makan ayam goreng. Wah, nikmat punyanya Supriyono. Jadi kita sekalian kita promo. Wah, bagi Anda dimanapun kalau ke Bandung jangan lupa. Sudah ada tadi alamatnya. Jalan Panaitan Nomor 9. nomor 9. Jalan Panaitan nomor 9. Wah, udah kita akan sama-sama ke sana pasti nih makan ayam goreng. Nah, Iya Bang. dari ayam goreng ini kita beralih kan tim nasional ini mudah-mudahan lagi persiapan ke AFF Kamboja. Ya. Ya kan? Bagaimana menurut Anda pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada anak-anak muda kita ini? Ya, dengan mendapatkannya kesempatan mereka untuk bisa memakai jersey tim nasional, Ya. berikanlah yang terbaik. Oke. Karena tidak mudah dan tidak gampang Untuk pakai untuk bisa terpilih dan memakai jersey. benar sekali. Tumbuhkan nasionalis mereka kalian, ya kan, untuk sepak bola Indonesia. Karena hanya dari cabang olahraga, terutama sepak bola ataupun cabang olahraga yang lain, harkat, markat, martabat negara itu bisa dilihat. Gitu. Ini pesan dari Supriyono buat Anda semua yang akan nantinya ke Kamboja untuk U23 AFF. Karena ini mantan ikut di Piala Tiger ini AFF sekarang. Ini bagaimana pesan-pesan dari Supriyono buat Anda semua. Kemudian Anda bisa melihat kira-kira apa yang perlu ditingkatkan sama mereka, mungkin disiplin apa mental biar mereka lebih semangat ini. Kalau berbicara mental kita tahu lah Sintayong, Sintayong, kulturnya Korea, pasti kan etos kerja yang dikedepankan, Ya, ya kan. Kemudian militansi juga yang harus ditonjolkan. ya. Tapi ketika mindset setiap individu yang terpilih untuk memakai jersey tadi tidak memiliki mindset sepak bola modern, saya pikir akan sulit itu. Karena sistem yang akan membuat pemain itu bisa menjalankan taktikal yang baik. Ya. Tapi menurut Anda bagaimana sih? Sudah oke sekarang penampilan kalau menurut untuk kacamata? etos kerja oke lah. Ya? Untuk militansi mungkin tapi dari game plan juga Game saya plan? pikir masih Perlu ditingkatkan. perlu ditingkatkan. Oh gitu. Iya. Tapi yakin dengan Sintayong ini bisa lah ya. Asal diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Ya kan. Kemudian juga memiliki visi yang sama dengan para pemainnya. Dalam arti kata pemain yang dipilih pasti diharapkan bisa menjalankan game model dia. Iya. Ya kan. Kalau itu bisa dijalankan secara bersama-sama, saya pikir kemampuan dan prestasi pemain-pemain atau tim nasional kita akan meningkat nantinya. Oke. Ya mudah-mudahan ya. Kita sebagai masyarakat, saya sebagai mantan dan teman-teman yang lain pasti juga menunggu. Ya. Dan perlunya mau sampai kapan sih, berapa lama lagi sih kita itu bisa berprestasi. Prestasi ya, itu yang paling penting. Ya. Iya Bang. Itu betul sekali. Dan memang kita berharap bahwa Anda bisa semua ya bersama dengan Sintayong, tim Garuda Muda Indonesia ini U23 bisa mampu mempertahankan gelar karena kita juara bertahan di AFF 2023 ini yang diberikan oleh Indra Safri, dan kita bisa berjaya di Kamboja nanti. Itu harapan tentunya bagi
tim asuhan Sintayong. Oke. Sampai di sini kita sudah bicara banyak. Terima kasih banyak ini. Tapi Sama-sama, Bang. Iya. Yang penting sehat, Bang, banyak. ya? Sehat dong, itu yang penting. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri obrolan kita ini teman-teman di studio Jebret Media menyiapkan ada beberapa pertanyaan yang Supriyono ini harus jawab dengan cepat. Nah, seperti tadi kita ngomong, mesti jawab alasannya apa. Ini sudah dibikin nih Abra dan teman-teman ini, Deyan sudah siap ini. Saya mesti baca. Ini seperti biasa ini. Semua yang kesini mantan-mantan pemain bola harus bisa menjawab cepat dan apa nih, dan santai, memang gampang sebenarnya sih. Ini siap Siap Supriyono udah siap. Abra udah senyum-senyum ini bikin ini. Oke. Bukan jebakan kan? Ini nggak jebakan ini. Bukannya ini jawaban santai ini. Ferguson. Ya ini mungkin Alex Ferguson ini atau Arsene Wenger. Ferguson dipilih sama Supriyono. Apa? Kenapa? Treble winner lah. Treble. Itu tahun 99 nggak salah. Yes. Itu kalah, tim saya kalah itu. Bayern Munchen. Waduh, oleh iya. Super Sub. Iya sama Teddy kan? Yes. Teddy Sheringham. Aduh, padahal saya sudah menang kita itu. Aduh, sudah enak Mateus sudah oke, sudah teriak-teriak di lapangan, kalah. Dihajar sama pasukan Virgin. Tapi itu bisa dibuktikan bahwa pertandingan itu kan masih ada waktu injury time. Injury time memang itu. Jadi ketika wasit belum peluit panjang, jangan dulu senang. Iya, betul. Dan itu kena kemana? Aduh, sayang sekali memang. Oke, sudah dijawab oleh Supriyono. Ferguson. Oke, Maldini atau apa ini? Franco Baresi. Nah, siapa nih? Maldini. Baresi kan bagus juga. Kenapa Maldini itu? Karena posisi sama nih, bek kiri nih. Posisi sama. Kemampuan kaki kirinya yang berbeda. Kaki kiri yang berbeda. Enggak, saya juga kaki kiri juga. Iya. Gitu. Tapi Maldini ya. Mantap ya, stylish betul mainnya. Luar biasa sih. Jadi role model buat saya. Iya betul sekali. Walaupun Baresi juga oke sebenarnya ya, sama dengan ini. Tapi ya harus pilih salah satu. Harus memilih, dan Maldini sudah dipilih oleh Supriyono. Lebih bangga Primavera atau Piala Tiger 1996? Nah, Primavera dong. Primavera. Kenapa Primavera? Kita diberi waktu untuk belajar. Kita diberi kesempatan untuk bersosialisasi. Gitu ya. Kita dituntut untuk bisa menjadi pemain-pemain muda yang punya karakter. Karena jauh dari orang tua, jauh dari hingar-bingarnya ya usia 16 tahun Bang, kita nggak punya teman gitu loh. Jadi kita harus melepaskan itu semua gitu loh. Betul. Oke, jadi pilih Primavera. Pelita Jaya atau Persib Bandung? Pelita Jaya. Kenapa Pelita Jaya? Pelita Jaya adalah tempat atau tim pertama profesional saya. Kemudian ownernya Pelita Jaya lah yang membawa saya untuk bisa belajar ke Italia. Betul sekali, Pak. NDB. Walaupun Persib Bandung yang bisa mendapatkan istri saya. Benar, dilema juga. Ada istri Persib Bandung, tapi tetap Pelita karena Pak Nirwan Bakri, Pak NDB yang support. Ya, mudah-mudahan beliau tetap sehat ya. Kemudian betul, dimudahkan rezeki dan dilancarkan usahanya. Betul, amin. Selamat malam Pak. Nirwan Bakri siapa tahu bisa nonton nantinya kalau ini keluar. Jadi memang di mata Supriyono Pak Nirwan dia berterima kasih sudah membantu banyak, terutama dalam masa-masa usia muda dia di Primavera sampai ke Pelita Jaya saat itu. Oke. Kemudian pertanyaan lagi, Danur Windo atau Romano Mate? Pilih satu. Danur Windo. Danur Windo. Kenapa Danur, Bang Danur? Nanti Bang Danur dengar ini. Iya, beliau bisa dikatakan tidak hanya sebatas teman ya, tapi bagaimana beliau itu bisa menjadi orang tua yang baik, yang sabar untuk membina kami, mendidik kami. Baik itu di dalam lapangan ataupun di luar lapangan, di era kami junior ataupun di era kami senior ketika itu. Jadi Bang Danur ada di hati Supriyono. Oke, nah sekarang lagi Kurniawan atau Bima Sakti? Kurniawan.
Kurniawan. Kenapa Kurniawan? Ketawa nih. Supriyono ketawa nih Kurniawan. Kenapa? Kurniawan bisa menjadi apa ya? Karena kami berangkatnya sama sih Bang. Iya. Di kelas 3, kemudian berjuang ke Jakarta dan bisa berangkat ke Italia bersama-sama. Sama lagi. Gitu. Walaupun Bima juga berat karena di tahun pertama satu kamar sama Satu dia. kamar. Oh, berarti jadi Bima. Ini jebakan semua nih, kacau. Jadi Bima itu satu kamar sebenarnya. Satu kamar. Sama ini. Tapi memang harus pilih satu. Mau tidak mau, nggak apa-apa. Tetap ada Kurniawan, tetap Bima juga sahabat, tetap friend gitu. Cuma harus pilih satu jadi Kurniawan. Jadi maaf Bima ya. Oke, terakhir. Ya. Wah, ini terakhir ini saya agak, aduh, mau bicara ini nggak enak juga nih saya ini. Terakhir ini pantas dipilih Abrar, ini pamungkas benar, kuncinya di sini nih. Oke, mau tidak? Nirwan Bakri, Pak Nirwan Bakri atau Pak Gede Widiade? Masya Allah. Masya Allah. Iya kan? Ini salah satu pilih kan, bukan berarti nggak bagus, Iya, tapi iya, salah iya. satu harus pilih. Seperti tadi lah. Berat juga. Berat juga. Ya soalnya nggak apa-apa. Ini kan tidak ini, cuma ini kan main kayak main Iya, ini iya, aja, iya. games aja kita berdua. Pak NDB, oh Nirwan Bakri itu terkenal dengan NDB. Yes. Iya kan? Atau Pak Gede Widiade, kita bilang aja GW. Mana? Pak Gede. Wah, Pak Gede, kenapa Pak Gede? Pak Gede. Walaupun saya dipertemukan beliau dalam waktu yang belum lama. Belum ya. lama, iya. Tapi ada sisi positif yang lain yang saya bisa belajar. Bisnis. Walaupun Pak Nirwan juga memiliki ilmu yang luar biasa. Ya, betul. Tapi untuk intensnya pertemuannya memang Pak Gede sering kali mengundang kami untuk sharing. Kalau Pak Nirwan kan mungkin sibuk. Sangat Tapi sibuk, ya. saya pribadi tidak melupakan jasa beliau. Oh iya dong. Pasti. Beliau luar biasa. Iya. Gitu. Ini kan cuma karena games harus Yes. pilih. Jadi Pak Nirwan tetap ada di hati terus. Kalau nggak ada Pak Nirwan nggak mana bisa ke Primavera. Kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan butuh seperti Pak Nirwan, butuh orang-orang keluarga, seperti Pak keluarga, Gede iya. yang waktunya itu untuk sepak bola Indonesia luar biasa. Luar biasa. Uangnya untuk sepak bola Indonesia luar Itu biasa. dia. Iya. Jadi sebenarnya ini sama antara Pak NDB dan Pak Gede. Cuma ya untuk sementara sekarang ini belajar bisnis si Pak Gede gitu. Nanti kita berdua nanti diundang Pak Nirwan. Nanti Siap, Pak amin. Nirwan nonton ini kita akan ke Pak Nirwan. Oke, terima kasih Supriyono sudah bersama-sama kita untuk berbicara di Nostal Bola pada saat ini. Nanti kita akan bertemu di lain kesempatan lagi di acara yang sama. Ciao.